Kamu tidak sedang menjalani hidupmu. Kalimat itu mungkin terdengar gila, tapi coba kamu renungkan. Apakah kamu memilih lahir? Apakah kamu memilih wajahmu? Apakah kamu memilih keluargamu? Apakah kamu memilih kapan jantungmu berdetak? Jika tidak, lalu bagaimana sebenarnya yang kamu sebut sebagai hidupmu? Ada yang sedang hidup melalui matamu, yang sedang mendengar melalui telingamu, yang sedang berpikir melalui pikiranmu, dan yang sedang bernafas melalui paru-parumu. Tapi anehnya, hanya sedikit manusia yang mengenalnya. Jika kamu menolaknya, biarlah video ini menemukan tuannya sendiri. Salam sang sejati. Dari spiral galaksi yang maha luas, pusaran badai topan, struktur cangkang kerang, kelopak bunga, hingga jalinan heliks ganda di dalam DNA tubuhmu. Semuanya bergerak mengikuti satu angka mistis yang sama, golden ratio 1,618. Sains modern menyebutnya sebagai fraktal atau matematika alam. Tapi di tingkatan hakikat, apa yang sedang kamu lihat itu bukanlah sekedar rumus matematika yang berdiri dengan sendirinya. Sesuatu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri berdasarkan dengan angka, karena angka adalah sebatas tanda. Pola yang sangat presisi di alam semesta ini adalah tajalli. Itu adalah pantulan utamanya, penampakan visual daripada sifat dan asma sang kebenaran mutlak. Bayangkan sebuah cermin yang sangat luas, dan ketika kamu melihat ke dalamnya, maka kamu akan melihat miliaran pantulan yang tampaknya bergerak, tampaknya memiliki bentuk, tampaknya teratur, dan tampaknya nyata. Orang awam akan sibuk mengagumi keindahan pantulan-pantulan di dalam cerminannya. Mereka membuat teori tentang bagaimana semua pantulan itu bergerak. Tapi beda lagi ceritanya bagi ahli hakikat, sebab mereka akan langsung memalingkan wajahnya, karena mereka tahu bahwa seluruh pantulan di dalam cermin itu hakikatnya adalah nol, kosong, tidak memiliki wujud secara mandiri. Yang ada, yang hidup, yang bergerak hanyalah satu wujud yang esa. Algoritma Tuhan di tingkat sains bukanlah sebuah sistem yang diciptakan lalu ditinggalkan, melainkan pancaran konstan dari wujud yang tunggal, wujud yang sedang menyatakan dirinya di setiap detiknya, pada setiap partikel subatomik. Mari kita bawa kesadaran ini melangkah lebih dalam, menembus lapisan rahasia yang paling tersembunyi. Dari mana semua keteraturan ini itu bermula? Sebelum kata ada diletakkan ke dalam realitas, sebelum dimensi waktu yang melelahkan ini dieksekusi, dan sebelum ruang diciptakan, yang ada hanyalah kehampaan yang berisi kesunyian mutlak. Sebuah kondisi di mana tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan, hanya ada zat yang maha tunggal, Zatul Bohti. Di dalam keheningan tersebut, meledaklah sebuah kerinduan internal yang maha dahsyat, kerinduan sang zat untuk dikenali, kerinduan untuk menyaksikan keindahan, keagungan, dan juga kesempurnaan dirinya sendiri. Makanya algoritma itu dijalankan bukan karena kebutuhan, bukan juga karena keisengan, melainkan karena arus cinta dan kerinduan yang meluap-luap. Alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan menuju keberadaan semu, semata-mata agar dia bisa memandang dirinya sendiri
dalam miliaran pecahan bentuk. Artinya apa? Pada detik sekarang ini, saat kamu sedang mendengar suara saya, kamu tidak sedang berada di dalam dunia. Dunia inilah yang sedang memantulkan siapa dirimu yang sejati. Seluruh perjalanan hidupmu, setiap pertemuan, perpisahan, air mata yang jatuh, setiap tawa yang lepas adalah bagian dari skenario besar kerinduan zat untuk mengenali dirinya melalui instrumen yang bernama manusia. Al-insanu sirri wa ana siruhu. Manusia mengalami penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya karena mereka menciptakan sebuah algoritma palsu di dalam kepala mereka yang bernama aku. Inilah celakanya. Kita merasa memiliki wujud mandiri, merasa memiliki kehidupan sendiri yang terpisah darinya. Dan ironisnya kita berpikir, inilah hidupku, usahaku, nasibku, dan aku sedang berjuang melawan takdirku sendiri. Konyol. Ini adalah bentuk pembangkangan eksistensial yang paling halus. Selama kamu masih menyisakan kata aku di dalam dadamu, aku yang pintar, yang malang, yang soleh, yang berdosa, maka selama itu pula kamu akan terus terjebak dalam simulasi penderitaan yang tiada akhirnya. Kamu akan terus merasa cemas terhadap masa depan dan menyesali masa lalu, karena kamu sedang mencoba memikul beban alam semesta ini dengan pundak egomu yang ternyata rapuh. Dan sekarang kita telanjangi hakikat takdir. Banyak orang mengira Lauh Mahfuz adalah sebuah buku raksasa yang terletak di suatu tempat di langit ketujuh. Tidak. Lauh Mahfuz adalah kesadaran murni. Segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, itu sudah selesai dieksekusi dalam satu kedipan keabadian. Ibaratnya sebuah karakter di dalam video game. Karakter itu melompat, berlari, terluka. Karakter itu merasa dia memiliki kehendaknya sendiri untuk bergerak. Padahal seluruh gerakannya, takdirnya, dan dunianya hanyalah sebatas manifestasi dari arus listrik dan juga piksel-piksel cahaya yang sudah diprogram di dalam mesin komputer. Ketika konsol permainan itu dimatikan, kemana perginya karakter tersebut? Ia tidak pergi kemana-mana, karena sejak awalnya dia memang tidak pernah ada. Yang ada hanyalah arus listrik dan layar yang menyala. Makanya ketika seorang hamba melangkah di jalan spiritual dan mencapai makom fana, leburnya ego, dia akan mengalami kematian sebelum kematian yang sesungguhnya. Karakter palsunya runtuh, identitasnya hancur, gelar-gelarnya menguap. Di titik itulah dia menyadari sebuah rahasia besar yang menggetarkan jiwanya, bahwa tidak ada aku yang sedang melangkah, tidak ada aku yang sedang diuji. Ketika tangannya bergerak, dia tahu itu bukan tangannya. Ketika matanya melihat, dia tahu itu pun bukan matanya. Sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam firman sucinya. Bukan kamu yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Saudaraku, sang sejati, dalam makom pasrah yang mutlak, kita menyelaraskan seluruh eksistensi kita dengan algoritma agung. Karena di sini penderitaan akan lenyap. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang tiada bertepi. Kamu tidak lagi mengalir melawan arus, tapi kamu telah menjadi arus itu sendiri. Sekarang, mari kita arahkan pandangan kita
pada realitas hari ini. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah manusia modern. Kita sedang hidup di sebuah era di mana manusia telah menciptakan hijab di atas hijab. Sebuah tabir kegelapan yang berlapis-lapis yang menjauhkan mereka dari pusat kesadaran ilahi. Tabir itu adalah algoritma digital. Para arsitek spiritual masa lalu telah memperingatkan bahwa alam materi adalah bentuk manifestasi yang paling padat, paling gelap, paling jauh dari cahaya sumber. Dan hari ini, di atas alam materi yang sudah gelap ini, manusia membangun sebuah dunia buatan yang jauh lebih gelap, dunia virtual. Perhatikanlah bagaimana algoritma media sosial itu bekerja. Sistem itu dirancang dengan sangat licik untuk membaca, menganalisis, dan mengeksploitasi bagian paling rendah dari jiwa manusia, yaitu nafsu al-amarah. Nafsu yang mendorong pada ketamakan, pamer, kesombongan, iri hati, dan perdebatan yang sia-sia. Setiap harinya, miliaran manusia rela di depan layar kaca setinggi beberapa inci untuk menghabiskan waktu berjam-jam, memberikan perhatian terdalam mereka, mengorbankan waktu keheningan mereka. Ini adalah bentuk penyembahan berhala gaya baru. Berhala modern tidak lagi terbuat dari batu ataupun kayu yang dipahat. Berhala modern terbuat dari sinyal digital dan kode biner yang tak kasat mata. Manusia mengira mereka sedang bebas memilih apa yang ingin mereka tonton. Padahal sebenarnya, jiwa mereka sedang dirantai, diseret dan dikurung dalam penjara ilusi. Namun kita tidak pernah panik ketika jiwa kita mengalami kekeringan spiritual yang akut. Kita tidak pernah cemas ketika batin kita terputus total dari sinyal ilahi. Inilah ironisnya. Sekarang, ketahuilah bahwa jalan untuk keluar dari penjara matriks digital dan juga labirin penderitaan dunia ini bukanlah dengan berlari menjauh ke puncak gunung ataupun mengasingkan diri secara fisik. Jalan keluarnya adalah dengan mengubah arah pandang kesadaranmu. Hentikan seluruh pencarian di luar diri. Jangan pernah mencari Tuhan di ujung langit, karena Dia tidak bertempat di sana. Jangan pernah mencari takdirmu di sebalik ramalan angka-angka materi, karena itu hanya akan membuatmu semakin tersesat. Algoritma Tuhan tidak membutuhkan waktu untuk dieksekusi, karena ia telah selesai sebelum kata waktu itu sendiri diciptakan. Sistem ini terus berjalan secara instan. Setiap sekejapan mata, ia memperbaharui seluruh realitas tanpa pernah berhenti. Makanya, saat kamu bersedia mengambil jeda, saat kamu berani mematikan semua suara bising dari luar, saat kamu menanggalkan semua nama, gelar, keinginan, dan semua konsep tentang siapa dirimu, di sanalah seluruh sistem ilusi ini akan runtuh. Kebenaran akhir dari segala hakikat bermuara dari seluruh perjalanan spiritual para pencari kebenaran. Ia adalah sebuah kesadaran tunggal yang mutlak bahwa diri kita tidak pernah benar-benar ada. Kita hanyalah sebuah celah kecil tempat Dia menyaksikan keagungan dirinya sendiri, yang ada dari awal hingga akhir, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dia yang awal tanpa ada permulaan sebelumnya. Dia yang akhir tanpa ada penutupan setelahnya. Dia juga yang maha nyata melalui segala ciptaannya. Dia pula yang maha goib di sebalik seluruh rahasianya. Makanya, setelah tirai ini ditelanjangi, wujud mana lagi yang sedang kamu akui selain wujudnya? Demikianlah, salam